Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zikri Kurniawan dari kelas TI 2024B dengan NIM 24051204066. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni mengenai proyek UTS membuat website portofolio pribadi menggunakan OBS. Nah, baik, jadi ini adalah website saya. Ada home, about, service, portfolio. Ada ini, bisa ditekan dan pindah ke bagian about. Nah, di about sendiri ada about me, tentang kisah saya, informasi pribadi saya, tentang project-project saya secara umum ya. Lalu ada skill saya ini, dan ada pengalaman saya, yakni sebagai web developer sama sebagai software di Racing Plan. Lalu ini mengenai beberapa kayak pelayanan ya, yang kemampuan saya yang mungkin memiliki nilai seperti ini. Ada 6: web design, web development, responsive design, era model enthusiast, video editing, dan robotic development. Oh iya, ini saya menjelaskan juga, ini ada download CV ya, jadi dia akan pindah ke ini CV saya. Jika diklik akan pindah ke halaman CV saya, lalu ke hire me. Nah, akan membuat suatu page, menuju suatu page tentang nama, email, dan message. Mungkin apa yang diinginkan oleh orang-orang yang melihat website saya, mungkin bisa menghubungi saya. Ada submitnya. Nah, ini kontak. Terus oh ya, ini ada portofolio saya di KRTI. Terus ini ada modnya. Nah, ini ada, jadi saya buat 2 mod, ada light mode dan dark mode. Nah, untuk tampilan dark mode-nya seperti ini. Ini hanya beda di mode tampilannya saja ya. Terkait isinya sama saja. Ini bagiannya. Iya. Ini kita bisa tekan di sini, dia akan ke atas, about. Nah, dia akan ke bagian about sini. Service dia akan bagian sini, dan portfolio. Nah, lalu kalau kontak me, nah bagian ini. Nah, jadi untuk programnya, yang pertama ini saya menggunakan Bootstrap ya. Saya menggunakan Bootstrap, framework Bootstrap. Terus ini bagian CSS-nya. Nah, ini kayak tema dari iconnya, tema icon dark, icon light. Nah, ini kayak gini ya, kayak gini ya tampilannya. Ini dari sini. Terus temanya, nah temanya important ini, kayak styling dari ketika kita ubah ini. Nah, ini untuk night mode nya seperti itu. Ini juga saya menggunakan icon dari framework Bootstrap ya, yang ini sama ini juga. Nah, ini itu ada di bagian button saya. Tapi nanti akan saya jelaskan. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, ini ketika tampilannya light,
dia akan backgroundnya akan warna putih. Nah, ini semua tentang light ya, tentang kalau terang gitu. Nah, dia akan memutih untuk backgroundnya, tapi untuk tulisannya dia akan menghitam agar bisa dibaca. Nah, ini kayak bagian dari section mainnya. Seperti ini ya, yang ini adalah bagian mainnya. Untuk ini home ini adalah mainnya. Nah, ini semua adalah mainnya, ukuran-ukurannya. Ini dia mengimport media dari CSS-nya ya. Ya, karena saya taruh foto saya di file CSS. Lalu ini tampilan dari, nah ini ketika kalau dark, kalau mode dark. Nah, ini maksudnya adalah ketika tulisannya jadi putih kalau temanya dark, temanya gelap, light mode ya, dark mode. Sorry. Lalu ya sepanjang ini kira-kira. Nah, lalu ini ada navbar itu untuk bagian ini. Nah, untuk bagian ini itu di bagian ini nih, navbar expand. Nah, fix stop dia tetap di atas, dia enggak apa ya, dia seperti halaman dibuka gitu, dia nggak ngecil, nggak, dia pas-pas lah, pas windownya, maksudnya dari ujung ke sini sampai ke ujung sini ya kalau untuk expand. Lalu dia di atas fix stop, maka kita pakai fix stop ya. Nah, ini tulisan di navbar di bold ya. Terus ini untuk bagian home, about service, portfolio. Nah, ini href ini agar pindah-pindah. Nah, kalau nggak pakai href dia nggak akan pindah. Jadi kalau kita akan home dia nggak akan pindah. Nah, ini pakai href biar dia pindah ke halaman ini. Misalkan kita katakan about, nah nanti dia akan ke section about-nya gitu. Begitu juga dengan service dan portfolio. Nah, ini yang seperti yang saya bilang, ini adalah framework dari Bootstrap. Nah, ini moon. Nah, dia akan gambarnya bulan gini. Nah, ini sun ya. Nah, ini adalah moon. Nah, ini begini juga, ini kontak, dia akan menuju halaman kontak yang bagian terakhir tadi. Nah, ini adalah bagian dari JavaScript-nya. Nah, ini biar dia memanggil, kalau ditekan dia akan mengubah tampilannya menjadi yang berbeda dari sebelumnya ya. Kalau misalkan lagi light mode, kalau kita tekan di logo yang atas, di yang logo matahari tadi, dia akan menjadi kayak gini. Kalau dari matahari, kalau kita tekan dia akan jadi dark mode gini, akan berubah ikonnya jadi bulan seperti itu ya. Nah, ini section home-nya. Ini href ini dia akan ke file PDF saya, file CV saya. Terus oh iya, ini dia hire me, nanti dia ke bagian page kontak ya. Lanjut kita ke container. Nah, ini deskripsi tentang my story untuk bisa saya. Oh ya, ini ada tab. Nah, nanti kita ketika kita tekan dia akan berubah halamannya seperti itu ya. Ini kita jelasin tentang ukuran dari tabnya. Ini kita akan konten berapa, tab berapa gitu. Ini seperti itu.
Ini untuk Notion Planner. Saya jelaskan kayak ini 80%. Nah, dia akan secara otomatis berubah. Misalkan kita isi 100%, maka bar yang tadi yang ini ya. Nah, dia akan 80% sini. Ini segini. Nah, kalau 70% segini, nanti 100% dia akan penuh gitu ya. Oke, gitu. Kenapa ukurannya beda ini? Karena target lebarnya beda-beda ya. Bang, saya sengaja buat seperti ini. Makanya sampai 80% nggak. Kalian lihat nih. Lihat dia sampai sini. Nah, kalau untuk ini dia 85%. Dia segini. Oke. Seperti ya. Oke. Lalu untuk yang experience, nah ini saya buat biar bisa di scroll kalau banyak sebenarnya, cuman ternyata enggak ya. Tapi ini bisa kalau, nah dia akan interaktif seperti ini ya. Nah, dia interaktif itu karena dari sini. Sorry ya. Nah, bagian section ini ya, section ini kita ke service. Untuk service sendiri ya ini icon-iconnya juga dari Bootstrap ya. Dia ada icon-icon free dari Bootstrap seperti itu. Nah ini ada Vespa mau plain. Nah itu dari framework dari code. Nah, di bagian web development, untuk web design kita pakai gambar desktop. Ini bersih kayak penjelasan kayak bentuk gimana. Kita pakai ini aja ya, biar kelihatan lebih berwarna gitu. Ini untuk yang semuanya sama ya, untuk bagian section hanya beda penulisan untuk logonya aja sama keterangannya. Kalau untuk lain-lainnya sama sih, kelas-kelasnya ini sama. Lalu kita ke portofolio. Ini saya tampilkan foto-foto saya. Ini kayak kolomnya seberapa besar. Nah ini nggak boleh ngelewatin kolom yang telah disediain gitu maksudnya. Ya kan sampai sini doang. Dia nggak, meski fotonya mungkin lebih besar, dia ya terbatas sih sepanjang ini. Tapi kalau untuk tingginya gitu, itu saya nggak ngatur. Tapi saya ngatur untuk ininya aja. Untuk bagian kontak, ini ada ya, hanya ini untuk kolom-kolom untuk bisa ngisi sih. Nah ini dia, ini dia. Send message, email. Nah ini saya dari sini form control nih. Oke. Nah, ini ada icon juga. Aduh, sorry. Ada icon Facebook, X, YouTube, dan Instagram. Nah, aturnya juga dari sini nih, teman-teman. Dari B. Terus, nah ini script JavaScript ya. Untuk menghitung dari
sini ini ya, kayak gitu. Terus nah ini style CSS saya. Ini yang ngatur juga tampilannya di sebelah sorry di HTML nya gimana. Oke, oke, oke. Untuk jadi saya akan jelasin kayak gini. Nah ini untuk navbarnya, navlinknya, gen kontak. Nah ini untuk temanya tadi ya, saya juga taruh di sini, taruh di sebelah juga. Oke, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Ini bagian mainnya, bagian main boot. Ini yang buat kayak paddingnya berapa, displaynya. Ini tentang button ya, image, row, kayak gini ya. Ini about buttonnya, kolomnya seberapa, ya kolom selnya seberapa gitu. Oke, experience. Nah ini juga progress seperti itu ya. Oh iya, ini file JS nya di sini, sorry. Nah seperti itu teman-teman, mungkin gitu dari saya. Ini sama sih seperti tadi tapi ya gitu. Oke gitu ya, sekian, terima kasih.